Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenus Tamai, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal-soal fisika yang materinya tentang dinamika partikel dan hukum Newton. Di sini sudah terdapat soal nomor 1, yaitu sebuah mobil bermasa 400 kg mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Dan setelah 4 sekon, hitunglah jarak tempuhnya dan gaya yang diberikan pada mobil. Kita cari yang diketahuinya dulu ya, teman-teman. Masanya itu kita ketahui 400 kg. Lalu kecepatan awalnya itu 0, karena dalam keadaan diam. Lalu kecepatan akhirnya 72 km per jam. Ini ya. Kita ubah dulu ke meter per sekon. Jadi 72 kali 1000 bagi 3600. Hasilnya 20 meter per sekon. Lalu yang kita ketahui juga waktunya 4 sekon ya. Kita juga mencari percepatannya ya, karena di sini juga. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Dua puluh bagi 4, 5. Itu ya teman-teman. Lalu ditanyakannya jarak tempuhnya, jarak sama gaya yang diberikan pada mobil. Kita jawab yang A dulu ya. Jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Kecepatan awalnya 0 dikali waktu 4 tambah 1/2 dikali 5 dikali 4 kuadrat. 0 kali 4 0 per 2 5 kali 4 kali 4 16. Dengan ini setengahnya dari 5, 2,5 dikali 16. Jadi hasilnya 40 meter. Itu untuk nomor 1 ya teman-teman. Oke, kita jawab yang B ya. Yang B itu ditanyakan gaya yang diberikan pada mobil, yaitu F sama dengan massa dikali percepatan. Massanya berapa? 400 dikali percepatannya 5 ya. Jadi 2000 Newton. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Di sini ada seorang anak bermasa 50 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak. Dipercepat ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kubik. Hitunglah gaya tekan normalnya. Oke. Diketahuinya masanya 50 kg. Lalu percepatan liftnya ya 3 meter per sekon. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Oke. Ditanyakannya
Gaya tekan normal. Gaya tekan normal. Oke, kita jawab. M sama dengan massa dikali percepatan lift ditambah massa dikali percepatan gravitasi. Sama dengan massanya 50 ya, dikali 3 ditambah massanya 50 dikali percepatan gravitasinya 10. 50 kali 3 itu 150. Ditambah 50 kali 10 itu 500. Jadi sama dengan 150 ditambah 500, jadi 650 N. Jadi gaya normal jika lift bergerak ke atas adalah sebesar 650 N ya. Teman-teman disimaknya dengan baik. Oke, sekarang nomor 3. Di sini ada pertanyaan, 3 benda dengan massa masing-masing 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut ini. Jika benda ketiga ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton, hitunglah percepatan sistem serta tegangan tali 1 dan 2. Massa benda 1 2 kilo. Massa benda 2 3 kilo. Massa benda ketiga 5 kilo. Ditanyakan percepatan sistem dan tegangan tali 1 dan 2. Kita jawab. Kita masukkan rumusnya. Massa dikali, kan yang ini semua, ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Ininya 200 ya teman-teman, F-nya. 2 ditambah 3 ditambah 5 kali A. Ini jadi 10 kali A. A sama dengan 200 dibagi 10. Jadi A sama dengan 20 meter per sekon kubik. Jadi gitu ya. Oh, ini yang A, lalu ke yang B. Yang B. Tali 1 sama dengan massa benda 1 dikali A. Kali 1 sama dengan massa benda 1 berapa? 2 dikali A nya 20 kali ke 1 sama dengan 40 ya. Oke. Sekarang tali 2 dikurangi tali 1 sama dengan massa benda 2 dikali A. Tali 2 dikurangi 40 yang ini sama dengan massa benda 2 itu 3 dikali A nya 20.
kurangi 40, 3 kali 20, 60. Sama dengan 60 ditambah 40. Kali 2 sama dengan 100. Jadi gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya. Di sini ada sebuah gambar. Pada katrol yang masanya diabaikan, digantungkan seutas tali yang pada ujung-ujungnya diberi beban P dan Q, seperti gambar di samping. Jika MP sama dengan 3 kilo, MQ sama dengan 7 kilo, dan gravitasinya 10 per ms meter per second, tentukan besar percepatan masing-masing benda, serta tegangan tali 1 dan tali 2. Ini gambarnya. Masa P-nya 3 kilo, masa Q-nya 7 kilo. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kubik. Ditanya percepatan dan tali 1 dan 2. Jawab. Yang A dulu. Masa Q dikurangi masa P dibagi masa Q ditambah masa P dikali 10. A sama dengan MQ berapa di sini? 7 dikurangi 3 per 7 ditambah 3 dikali 10. 7 dikurangi 3, 4. 7 ditambah 3, 10. Dikali 10. 4 dikali 10, 40. Dibagi 10. Sama dengan 4 meter per sekon. Jadi ini isi nomor 4 bagian A. Oke, sekarang bagian B. Bagian B-nya sini. T1 itu sama dengan T2 sama dengan T. Jadi hasilnya sama. Kalau diketahuinya ini pasti hasilnya sama semua. Jadi T sama dengan massa P, gravitasi ditambah percepatan. P-nya 3 ya. Gravitasinya 10, A-nya 4. Sama dengan 3 dikali 14. T sama dengan 42 N. Ini hasil nomor 4 bagian B. 42. Oke, sekarang kita ke nomor 5 ya. Di sini ada gaya F sama dengan 20 N mendorong sebatang balok kayu yang terletak pada bidang datar dengan sudut 37 derajat seperti gambar berikut yang ini. Jika massa benda 2 kilo dan gravitasinya 10 kan normal, gaya penggerak dan percepatan benda. Ya, 20 N. Sudutnya 37. Ditanyakan besar gaya normal, gaya penggerak, dan percepatan. Jawab. Yang A dulu ya.
Masukkan rumus N ditambah F sin kurangi W sama dengan 0. N sama dengan M dikali G dikurangi F sin 37. N sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 20 dikali 0,6. Sin 37 0,6. N sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8N. Untuk nomor 1. Untuk A maksudnya. Terus sini. Ini untuk bagian B. Fx sama dengan F cos 37 derajat sama dengan 20 dikali 0,8 sama dengan 16. Untuk bagian B. Lalu bagian C nya. Rumus M dikali A F cos 30 derajat sama dengan M dikali A. 16 2 kali A. A sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nomor 5 ini bagian A. Bagian B dan bagian C. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Di sini ada soal pada sebatang balok kayu bermasa 10 kg yang pada bidang miring licin dikerjakan gaya F sejajar miring ke arah atas seperti gambar di samping yang ini. Tan A-nya 3/4 dan gravitasinya 10. Hitunglah besar gaya balok. Bergerak dengan kecepatan tetap, bergerak dipercepat ke atas dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya nih. W-nya itu sama dengan 100N. Tinjau skema berdasarkan sumbu X positif adalah arah gerak balok. Oke. Jawab, kita kerjain yang A dulu nih. A-nya, jika kecepatan tetap sama dengan, maka A-nya sama dengan 0. Jadi bisa simpan F dikurangi W sin A sama dengan 0. F sama dengan 100. W-nya ini 100 ya. Dikali sin A-nya mana? Sin A-nya ini nih. 3/4, gengs. Nah, 100 bagi 4 berapa? 25. 25 kali 3 75. Jika percepatannya ke atas 2 meter per sekon, kita bisa taruh F kurangi 75 yang tadi sama dengan 10 kali 2
sama dengan 20 ya. Berarti F sama dengan 20 ditambah 75. Tambah 75. Sama dengan berapa? 95 N. Lalu yang C. Jika percepatan ke bawah 2 meter per second, jadi 75 dikurangi F sama dengan 20. F sama dengan 75 dikurangi 20. Jadi 55. Jadi gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas dan kurang dimengerti karena saya juga masih belajar. Dan mohon maaf bila ada soal yang salah jawab atau salah rumus, tolong diingatkan saja. Makasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.